Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bertemu lagi bersama saya Dadang di sini di bela diri beksi bongkar kandang di jurus kedua Rojo Tunjang. Ya. Di video kali ini kita lanjutkan lagi ya dari sambungan dari video pertama. Ini adalah video sambungan yang kedua dari jurus-jurus dan fungsi-fungsinya. Ya. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Bendeng, ya, ini namanya bendeng, ya, bendeng. Jadi bendeng ini cara pengambilannya, badannya itu majukan ke depan dulu, ya, majukan ke depan, terus bentukkan siku, ya, siku seperti ini. Jadi musuhnya itu, ya, kita hantamkan dengan ujung siku dari tangan kita, ya, seperti ini, ya, tahap seperti ini. Jadi sasaran dari bendeng itu sendiri adalah sasarannya ke bagian muka musuh. Jadi ketika ada musuh yang memukul kita bagian depan, ya, mukulnya seperti ini. Kemudian kita tangkis dulu, ya, seiring dengan adanya bendeng. Jadi seperti ini gerakannya, ya. Jadi gerakan cepat, majuin kakinya sebelah kiri, seperti ini tuh, ya. Ini tangan sebelah kiri untuk menangkap dari serangan lawan, seperti ini. Jadi ulang sekali seperti ini dulu. Perhatikan teman-teman ya. Kita bentuk kaki dulu. Lihat, perhatikan tangannya. Ya, tuh tangannya. Nah, ini namanya bendeng. Ya. Oke, nah selanjutnya jurus kedua namanya gedor, ya, gedor seperti ini, gedor. Tadi gerakannya jadi bendeng, ya, sekarang gedor. Nah, gedor dia maju ke depan, ya. Jadi kalau misalnya bendeng tadi dia ke samping, ya, kalau gedor dia maju ke depan, ya, dia maju ke depan. Nah, fungsi dari gedor hampir sama dengan fungsi dengan bendeng, hampir sama, tidak jauh beda. Cuma yang bedanya adalah posisinya, ya, posisinya beda. Kalau tadi gedor dia keluar, kalau bendeng dia keluar, kalau gedor dia bagian ke depan, ya, seperti ini sasarannya. Jadi musuhnya sama, musuh cara menghadapinya kita hantamkan wajahnya ke siku tulang tangan kita, ya. Jadi kita ambil posisinya, kita tangkis dulu tangannya, kemudian kita pegang dari ujung pergelangan tangannya musuhnya, kita hantamkan dengan gedor, ya. Seperti ini pengambilannya, perhatikan tuh, ya, tuh, ini keras, ya. Nah, biar dia bertenaga ketika melakukan gedor, jadi ayunkan bahunya, ya. Jadi ayunkan bahunya dari belakang, pengambil dari belakang dan dorong sertak dengan badannya ke depan, ya, seperti ini. Nah, ini tangannya diambil, minta kakinya, untuk pengambilan dari gedor, ya. Selanjutnya geprok, ya, ada di jurus 2 geprok. Geprok seperti ini pengambilannya, ya, dari bawah ke atas, ya, geprok, dihantamkan dengan keras, tuh, prok ini, ya, ayunkan ke bawah. Kenapa harus diayunkan ke bawah? Tuh, seperti ini, rendah badannya, ya. Kita lihat fungsinya, ya. Geprok ini fungsinya untuk menyerang, ya. Di tangan kanan itu untuk menghantamkan muka ke bagian rahang. Jadi rahang itu, ya, kita hantamkan dengan namanya geprok. Terus tangan satunya fungsinya untuk, perhatikan tangan kirinya, fungsi untuk menjambak, ya, dia menjambak rambut dari musuh. Jadi musuhnya diambil rambut belakangnya, ini diambil, ditarik
seiring berjalannya bersamaan dengan geprok. Seperti ini pengambilannya. Ambil rambutnya, tarik, siap, ya, tarik yang keras. Biar dia bertenaga, jadi pengambilannya harus rendah. Dia turunkan badannya ke bawah, ke depan. Jadi posisi beratnya itu ke belakang, bukan ke depan. Ke belakang, menyiapkan badannya, tarik dengan keras. Siap, siap. Nah, seperti ini ya, gerakannya. Terus, ya, nanti di rumah boleh teman-teman belajar cara menjamak rambut yang keras tuh, tarik. Walaupun musuhnya rambutnya panjang atau pendek, ya, tetap bisa dijambak, ya. Kalau misalnya musuhnya rambutnya pendek, perhatikan teman-teman mengambil dari bagian lehernya, ya. Musuh pas ada leher ya, nah, leher seperti ini, kita ambil jamak lehernya dengan keras, hentamkan, ya. Jangan takut, ini tidak akan lepas ya. Tapi kalau misalnya lebih panjang rambutnya, lebih enak kita menjambak rambutnya, ya. Nah, sekarang lanjut pasang. Pasang putar teman-teman ya. Pasang putar, tutup bawah. Nah, seperti ini, tarik ke bawah. Ya, kita ulang sekali lagi. Ini namanya teman-teman, ya, putar tutup. Lihat posisi tangannya teman-teman. Kita zoomkan ke depan ya. Lihat posisi tangan seperti ini. Ya, tangan kanannya lurus, dia agak membentuk siku sedikit ya. Kemudian tangannya tutup seperti ini, yang tangan sebelah kiri. Ini dibuka jarinya, gitu ya. Jadi maju, pasang, diputar. Cara memutarnya teman-teman lihat. Kita bawa tangan kanannya ke kaki bagian kiri bersamaan dengan bahu, kedua bahunya. Kita putar bahu depan. Nah, seperti ini. Ya, tuh. Tarik ke depan. Seperti ini ya. Jadi putar. Tuh, tangannya sebelah kiri bersamaan berbaliknya badan, maka dipindahkan ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kita ulang sekali lagi. Ini gerakan yang agak sulit ya buat teman-teman belajar. Tapi insya Allah kalau teman-teman perhatikan dengan fokus, memahami dengan gerakan, pasti bisa. Kita ulangi sekali lagi. Pukul, pasang, ya, tangannya, ya. Hop. Yang ini pindah, yang ini bagian atas, ya. Ini nanti pindah ke bagian bawah. Tutup yang keras, tarik bawah. Tuh, tarik bawah. Ya, namanya buka tuh, buka tutup. Oke. Kita bahas sedikit tentang soal buka tutup, ya. Jadi pukul tadi kancing, buka tutup, ya. Apa fungsi dari buka tutup? Buka tutup sekali fungsinya ada dua, ya. Teman-teman di sini ada dua fungsinya. Yang pertama itu adalah melepaskan cekikan. Jadi kalau ada musuh yang menyekik kita, ya, kita bisa melepaskannya. Ya, insya Allah dengan gerakan buka tutup ini, maka musuh yang mencekik akan terlepas dengan sendirinya, gitu ya. Bagaimana caranya? Jadi ketika misalnya ada musuh yang mencekik kita jangan mundur teman-teman. Semakin kita mundur, semakin dia mengeras nantinya. Ya, ikutin aja badannya ke depan. Lihat posisi tangannya. Nah, tangan sebelah kanan ini. Ingat ya, ketika kita melakukan gerakan buka tutup ke lawan, bersamaan tangan kirinya ini memukul, ya, memukul di bagian rahangnya atau di bagian, kalau di bagian luar dianya itu mengenai pelipis ya dari wajah, ya. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan tangan sebelah, nah, jadi sebelah kirinya, jadi tangan sebelah kirinya untuk melepaskan cekikannya, ya. Tangan kanan ini memukul di bagian rahang, jadi bagian rahang di bawah sikunya, nah, seperti ini. Nah, jadi gerakannya sangat cepat, gitu ya. Kita ulang sekali lagi. Buka tutup ya, ya. Untuk pergerakan tangannya, ya. Ketika musuh menyekik, jadi tangan dan
kedua tangan kita cepat. Hup. Nah, seperti posisi itu mukul. Ya. Cepat ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Ketika kita melakukan penyerangan balik, ya, perhatikan tubuh kita agak sedikit miring. Ya, namanya goleng. Karena ini pertahanan yang sangat penting ya, agar kita terhindar dari serangan balik dari musuh. Jadi ketika ada musuh yang mencekik, kita langsung tuh posisi badannya. Lihat, posisi badannya miring dulu ke depan, bahunya ke depan musuh, langsung seperti ini. Kenapa seperti ini teman-teman? Biar bertenaga, biar ada powernya ya. Tangan ini melepaskan cekikannya ya. Tangannya sebelah kiri ini menyerang ya. Tidak boleh sekali teman-teman cukup hanya melepaskannya saja. Misalnya ada mencekik kita, kita cukup seperti ini. Tidak ya, tidak boleh seperti ini teman-teman. Ya, karena kenapa? Kalau ketemu musuh begal atau musuh yang urgent yang melukai kita dengan senjata, ya, kalau kita cukup tangkis, maka dia akan menyerang balik ke kita, gitu ya. Jadi harus disertai dengan namanya serangan, ya. Seperti saya bilang tadi, fungsinya ada dua, ya. Di gerakan buka tutup ini ada dua. Yang pertama tadi melepaskan dari cekikan. Yang kedua, melepaskan dari pegangan musuh. Nah, jadi seandainya ada musuh yang memegang kerah baju kita seperti ini, ya, kita bisa lepaskan dengan namanya buka tutup. Sama teman-teman ya. Jadi posisinya sama. Ketika ada pegang seperti ini, itu posisi tangannya, ya. Jadi badannya agak miring ke depan sana menghadap musuh. Jadi tangannya biar bertenaga, angkat dulu sikunya, angkat keluar, hentakkan dengan keras ke bagian tangannya seperti ini. Nah, bersama dengan memukul rahang, ya. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Cara kita sama saja, ya. Jadi contoh kita ambil, kita mau tangkis buka tutup tangan sebelah kiri bisa seperti ini, ya. Nah, berarti yang ini menyerang di bagian rahang bawahnya. Ini harus hancur teman-teman, musuhnya harus tumbang, ya, dengan tulang dari jari tangan kita ini. Ini seperti ini. Ya, posisi badan kembali. Tuh. Ya, tangan ini melepaskan dari kerah bajunya, tarik dengan sekeras mungkin. Ini bersamaan dengan buka tutup tadi. Kita ulang sekali. Lihat ya, pengambilannya dari atas ke bawah. Kenapa teman-teman? Biar tenaganya itu dua kali lipat. Kalau ingin melepaskannya. Kita coba sekali lagi. Perhatikan tuh. Anggap saja ini seolah-olah ini ada rahang musuh ya. Tuh. Pengambil dari bawah. Ya. Satu hal yang penting di sini, jangan pernah mundur. Ketika teman-teman cekik, ya, ketika teman-teman dipegang kerah bajunya, teman-teman jangan mundur seperti ini atau melawan. Majukan saja, ikutin aja gerakan. Dia mau mana ikutin. Ketika memang ketemu hal yang pas, ketika ketemu memang situasi dia lengah, walaupun yang belum keras seperti ini, langsung lakukan saja. Pegang seperti ini, ya, langsung seperti ini. Seolah dia lepas ya. Baik, musuhnya tinggi badannya, gemuk, kurus. Kalau kita tahu tekniknya, ya, kalau kita tahu pergerakan yang benar bagaimana cara melepaskannya, mudah-mudahan ya kita akan bisa melawan dan melepaskan dari pegangan dan cekikannya seperti itu. Ya, lanjut teman-teman ya. Ada lagi namanya tadi ini ya, sempar ya. Tadi buka tutup tadi di sini bahwa lupa saya, ada namanya fatau. Nah, ada namanya fatau di sini. Fatau, lihat posisi tangannya seperti ini. Nih. Jadi tangan kanannya ini ada di bagian bawah. Seperti ini dibuka, ya. Tangan kanan dan tangan kiri di atasnya itu membentuk siku. Jadi ini fungsinya menyerang teman-teman ya, menyerang di bagian muka lawan. Ya. Ingat, pukulan dari ciri khas basic ini adalah
seperti ini ya, dibuka seperti ini, bukan seperti ini atau seperti ini. Dia bentuk siku. Ya, ini cara pengambilan dari hatau. Jadi kalau ada musuh yang memukul kita dengan keras, gitu ya, kita bisa menggunakan tangkis dengan hatau. Contoh misalnya ada yang memukul seperti ini, tuh, dia dengan keras. Kita bisa seperti ini, lihat tangannya, kakinya majukan satu ke kiri ya. Nah seperti ini, pukul, tuh. Nah, ini fungsi dari hatau. Misalnya ada musuh yang menyerang dengan keras, hati badannya teman-teman. Terus sudah saya bilang, jangan lupa digoleng, ya seperti ini misalnya. Pukul, dan memukul seperti itu. Ke depan, ya. Yang sebelah kirinya ini menepis tangannya, dengan keras. Ya, di bagian mana tepisnya? Ini perlu perhatikan. Bagian menepis tangan ketika hatau musuhnya itu di bagian pergelangannya, teman-teman ya, bukan di bagian sininya atau bagian sini, di bagian pergelangannya. Ya, di bagian pergelangan tangan musuh, ditepak keras bersama dengan hatau tadi ya, dengan memukul wajah lawan tadi. Kalau kita lihat di sini ya, perhatikan, kalau kita hatau, kita menepisnya di bagian pergelangan tangan, maka musuh tidak akan mudah bergerak. Nah, itu kan, tidak akan mudah bergerak ya. Walaupun dia nanti mempunyai senjata, kalau kita memegang keras di bagian pergelangan, dia tidak akan bergerak. Tapi kalau misalnya musuh kalian, misalnya teman-teman, ketika melakukan gerakan hatau, posisinya salah pegang di bagian sini, gitu ya, di bagian sini. Nah, musuh dengan mudah akan bergerak. Yang pastinya dia akan menyerang balik. Nah, ini perlu diperhatikan di sini. Harus hati-hati teman-teman ya. Baik, hindaran tangkisan ketika ada fungsi memegang, itu diusahakan kita mampu memegang di bagian pergelangan sini. Ya, di pergelangan sini pegangnya. Biar musuh tidak mudah lepas dan bergerak. Gitu ya. Nah, tadi fungsi dari hatau. Jadi mukulnya bervariasi ya teman-teman. Ketika kita memukul hatau, boleh kita memukulnya samping seperti ini, boleh. Ingat, sasarannya adalah muka atau wajah lawan. Boleh juga kita memukulnya lewat rahang, jadi di bagian rahang bawah seperti ini juga boleh. Jadi musuh itu dari belakang tarik ke depan. Ya, biar dia mempunyai tenaganya full bagian rahangnya. Jadi fungsi dari hatau. Sekarang yang terakhir teman-teman, ada namanya sempar. Seperti ini kan, namanya stand atau pasang tegak tiang stand, posisi menendang ya, seperti ini. Tuh ke bagian muka lawan ya. Posisinya ini tidak terlalu susah ya teman-teman. Ini gerakan yang bisa dipergunakan di saat urgent. Sama kalau seandainya musuh itu melawan dengan keras atau musuh lebih dari 2 ya, boleh ditendang saja seperti itu. Saat ini juga boleh seperti ini ya, atau seperti ini juga boleh. Boleh. Posisinya seperti ini. Ya, ketika menendang, tangannya pindah di sebelah kiri kedua seperti ini. Seperti ini jadi contoh. Nah, ya, posisi stand seperti ini. Nah, kenapa di sini stand harus seperti ini tangannya? Ada yang bertanya, nggak ada ya pasti ya. Kenapa nggak seperti ini Pak? Atau enggak seperti ini Pak tangannya? Atau nggak seperti ini? Inilah ciri khas dari beksi, ya. Ciri khas dari beksi bongkar kandang seperti ini. Kalau kita seperti ini pergerakan tangannya, kita bisa leluasa bergerak. Ya, maksudnya apa? Kita bisa leluasa bergerak menyerang kembali. Gitu ya. Jadi kita ada persiapan. Hups. Nah, tenang. Misalnya musuhnya di sini ada 2, 1 dan 2. Tenang seperti ini. Nah, jadi tangan satunya bisa membentuk tangkisan. Tuh, seperti ini dia bisa. Atau satu dia bisa memukul balik seperti ini. Oke. Atau ini bisa misalnya menghatau kembali seperti ini. Nah, jadi banyak
inilah fungsinya tadi. Posisi harus stand seperti ini tangannya, ya, harus membentuk siku seperti ini, ya, bentuk siku seperti ini. Dia bebas bergerak membentuk apa saja, membentuk pergerakan apa saja, baik tebangan, pukulan, ya, saut pukul atau galang, dia bisa mematahkan melawan. Kalau posisi kita seperti ini, ya, paham teman-teman sekalian ya? Jadi tidak perlu cepat belajarnya, santai. Perhatikan setiap pergerakan tangan saya, ya. Perhatikan setiap pergerakan tangan saya, ya. Insya Allah teman-teman semuanya bisa melakukannya di rumah. Oke. Buat kalian teman-teman yang sibuk belajar di rumah, makanya saya buat video ini biar teman-teman kalau ada waktu kosong 1 jam atau 2 jam nganggur, boleh deh kalian belajar sedikit demi sedikit, ya, dari gerakan, dari jurus ini, ambil fungsinya, pahami fungsinya, pahami gerakannya. Jadi teman-teman bisa, insya Allah nanti ketika bertemu musuh di jalan, ketika memang keadaan hujan, bingung harus ngapain, setidaknya teman-teman tahu, oh saya sudah belajar bela diri. Saya ketika musuh seperti ini, saya tahu harus saya apain musuh ini kalau musuh ini seperti ini. Kalau seandainya musuh ada yang memukul seperti ini, saya sudah tahu, karena kita sudah belajar. Ya, beda kalau kita tidak belajar bela diri sama sekali. Nah, ini yang sulit. Ketika kita dihadapi langsung dengan musuh, bingung, mau ngapain nih saya? Bingung saya nih, karena tidak ada pembelajaran tadi. Ya, ketika kita sudah belajar ilmu bela diri, yang pastinya, ya, gerakan bela diri itu akan dengan sendirinya refleks, ya, dengan sendirinya akan bergerak sendiri. Kenapa? Karena kita sudah belajar refleks sendiri. Tahu-tahu musuh sudah tumbang lebih dulu, ya. Tahu-tahu musuh sudah terkapar dulu. Karena kenapa? Karena kita sudah menguasai. Kita sudah melancarkan namanya goles, kita sudah melancar namanya pukulan, ya. Kita latih semua, ya, teman-teman ya. Oke, baik, cukup video kali ini, ya, tentang pemahaman gerak, ya, di jurus 2 roco tunjang. Ya, jangan lupa teman-teman ya, saksikan terus video-video selanjutnya. Nanti ada insya Allah di jurus ketiga dan berikutnya yang akan lebih ini lagi, lebih memahami tentang pergerakan tangan, ya teman-teman sekalian, jurus-jurusnya. Sekian dari saya. Ya, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman sekalian. Jangan lupa like, comment, share, ya, jika memang video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ajari keluarga kita yang memang tugasnya dan pekerjaannya itu mudik, ya, pergian jauh. Ini sangat perlu dan sangat penting untuk teman-teman dan saudaranya yang lagi pergi jauh, ya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.